Halo teman-teman, selamat datang di podcast Teman Cerita. Cerita suka duka, ceritakan semaunya. Halo semuanya. Jadi sekarang aku lagi di Glenmore bersama seorang penulis buku tentang Glenmore juga. Boleh diperkenalin, Pak? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Fardian, asli Glenmore. Saya penulis buku Glenmore Sepeta Eropa di Tanah Jawa bersama Mas Arif Firmansyah. Saya kira itu dulu. Iya, jadi yang menarik dari buku ini tuh judulnya itu Sepeta Eropa di Tanah Jawa. Tapi emang sebelumnya kan saya orang sini juga ya, Pak ya. Nama Glenmore itu emang dari pengucapannya kan emang beda dari yang lain ya, nggak Jawa-Jawa banget. Makanya sebenarnya pertama aku juga agak aneh kok ada ya. Terus dibilangin sama Mas Ucil itu, Glenmore tuh ada bukunya loh. Itu loh dari apa? Itu loh namanya dari Eropa katanya gitu. Emang bener? Iya, memang kalau kita lihat atau visualisasinya atau kedengarannya itu ya bukan tidak Jawa-Jawa amat, memang tidak Jawa. Sama sekali. Karena Pengucapannya memang, enggak. Iya, karena memang Eropa. Mungkin selama ini kita menganggap Glenmore itu berasal dari bahasa Belanda. Tetapi kalau diperhatikan dan kalaupun kita tanya ke orang Belanda, pasti orang Belanda tidak akan tahu nama Glenmore itu. Ada dugaan itu dari Belanda awalnya, dari mulut ke mulut itu Belanda memang. Tetapi kemudian setelah saya melakukan riset tentang tiponimi namanya itu ya, tiponimi Glenmore itu. Nah kalau kita perhatikan kan mirip kata dari bahasa Inggris justru. Nah setelah melalui proses riset yang cukup lama, akhirnya ditemukan dokumen bahwa Glenmore itu berasal dari bahasa Gaelic. Bahasa Gaelic itu bahasa tradisional dari bangsa Skotlandia. Nah, Skotlandia itu kan kita tahu itu adalah bagian dari Britania Raya, Inggris Raya kan. Nah, kemudian setelah kami teliti mengapa kok pasti orang kaget, loh, kenapa kok ada orang Skotlandia di sini? Iya pasti. Iya. Nah, setelah saya perdalam itu informasi itu, setelah saya perdalam ternyata para investor yang memiliki perkebunan di wilayah Glenmore ini itu sebagian itu selain dari Belanda itu berasal dari Inggris. Nah, salah satunya seorang yang bernama Ross Taylor yang itu merupakan investor dari Skotlandia. Dari Skotlandia. Ya, dan dia itu adalah pemilik wilayah perkebunan yang sekarang itu disebut perkebunan Glenmore. Karena memang kata Glenmore itu sebenarnya merujuk kepada nama sebuah perkebunan. Kira-kira jarak 1 kilo dari kota Glenmore ke utara. Nah, di sanalah si Ross Taylor itu mendirikan sebuah perusahaan yang yang dia kasih nama Glenmore. Nah, mengapa kok dikasih nama Glenmore? Itu ada kebiasaan dari orang Skotlandia itu dia memberi nama sebuah wilayah itu didasarkan kepada kontur wilayah. Berdasarkan kontur. Iya. Dan Glenmore itu artinya apa di Skotlandia? Glenmore itu saya ibaratkan sebuah cekungan. Itu cekungan besar begini. Yang di utara itu ada Gunung Raung, dan di selatan itu ada perbukitan yang menjadi batas antara Kecamatan Glenmore dengan Pesanggaran. Nah, kalau kita naik di salah satu sisi, baik itu di selatan maupun di utara, itu kita bisa melihat Glenmore itu ada di lembah gitu. Lembah besar. Iya. Yang Glenmore itu berarti
Big Glen. Glen itu kan apa namanya? Ya lembah. Lembah besar begitu. Dan kalau kita amati Glenmore itu kontur wilayahnya mirip dengan Glenmore yang ada di beberapa nama Glenmore yang ada di dunia. Di dunia ini tercatat ya sekitar 15 kota itu yang bernama Glenmore. Hanya 15 kota. Hanya 15 kota. Termasuk di Banyuwangi. Iya, di Indonesia hanya ada satu ya di Glenmore di Banyuwangi. Nah, di Glenmore di beberapa kota itu salah satunya di Skotlandia sendiri. Kemudian di Australia itu ada 2 tempat di sekitar New South Wales itu ada, di Canberra itu ada. Kemudian di Amerika itu juga ada, dan di Denmark dan di New Zealand itu juga ada. Ya kira-kira sekitar 15 tempat yang bernama Glenmore dan hampir kontur wilayahnya mirip dengan sini. Mirip seperti lembah. Iya. Oh. Rata-rata nama Glenmore itu sebuah kawasan berhawa sejuk dan digunakan untuk perkebunan. Di Skotlandia sendiri itu ada Glenmore Lodge gitu ya. Itu sebuah kawasan wisata hutan yang kontur wilayahnya mirip. Ada gunung, kemudian di sekitarnya itulah kemudian muncul nama-nama Glenmore itu. Saya penasaran sesuatu, Pak. Kan katanya tadi ada perkebunan yang dibeli oleh Ross Taylor yang dia beri nama Glenmore. Nah, apakah luas perkebunan itu tuh sama dengan luas wilayah Glenmore saat ini? Oh, enggak. Enggak. Terus wilayah perkebunan Glenmore itu ya tidak seluas wilayah kecamatan Glenmore. Sebenarnya kan hanya sebagian perkebunan yang bernama Glenmore itu. Wilayah perkebunan Glenmore itu kira-kira 153.000 hektar. Itu ada di utara Desa Sepanjang. Itu ada sebuah perkebunan ke utara sampai berbatasan dengan wilayah perhutani. Kemudian ke barat itu sampai ke wilayah wilayah Desa Tegalharjo. Itu ada perkebunan Kalitakir itu namanya. Itu punya perkebunan Glenmore. Hanya sebuah perkebunan. Lalu, Pak, kenapa kok bisa sebuah nama perkebunan dijadikan sebuah nama kecamatan di sini? Oke. Awalnya Glenmore ini merupakan bagian dari Kecamatan Kalibaru. Oh, Kecamatan Kalibaru. Ya. Kemudian ini saya mau cerita ini dulu, proses orang asing itu yang masuk itu ya. Kemudian muncul kawasan yang namanya Glenmore. Awal abad ke-19 itu ditandai dengan terbukanya investasi asing masuk ke Indonesia, ke Hindia Belanda. Terbukanya investasi asing, sehingga liberalisasi ekonomi yang dilakukan di negeri Belanda itu berimbas ke sini. Hutan-hutan yang semula tidak dimanfaatkan, kemudian akibat dari kebijakan itu dimanfaatkan untuk wilayah perkebunan. Sehingga di Banyuwangi ini salah satu kawasan yang paling luas yang dibuka untuk investasi asing itu adalah di Kecamatan Kalibaru. Paling luas. Iya, Kalibaru ini kan termasuk Glenmore ini. Iya. Dan kalau lebih dipersempit lagi yang sangat luas itu ya di wilayah Glenmore ini. Nah, pertanyaannya apakah di Glenmore itu sudah ada orang yang tinggal di sana? Ternyata nggak ada. Waktu itu belum ada sama sekali. Belum ada. Nah, untuk dibukanya wilayah perkebunan itu kan tentunya serapan tenaga kerja yang digunakan untuk bekerja di perkebunan itu nggak ada. Sehingga pemerintah Hindia Belanda itu mendatangkan masyarakat dari Pulau Madura. Dari Pulau Madura. Ya, untuk bekerja di wilayah perkebunan itu. Sebentar. Apakah di daerah Kalibaru masih kurang tenaga kerjanya? Kok sampai mendatangkan orang dari Madura? Ya karena memang Kalibaru, Glenmore itu tidak ada suku bangsa ya, seperti Banyuwangi yang lain di wilayah ya, yang memang tinggal di sana. Di sini murni hutan.
murni hutan. Iya, jangankan di Glenmore sama Kalibaru. Kalau Anda perhatikan, logat saya ini mirip orang Banyuwangi atau orang Jember. Logat yang saya pakai. Ini apa ya? Kalau orang Jember agak lebih tegas waktu saya. Kalau sini agak lebih cepat. Enggak, aksentuasi yang saya pakai dan pola kebudayaan yang ada di Glenmore sama Kalibaru itu tidak ada kaitan dengan Banyuwangi. Iya. Justru mereka dekat dengan Jember karena memang proses terbentuknya budayanya itu berasal dari Madura yang kerja di perkebunan. Madura asli itu. Iya, orang dari Madura dibawa oleh oleh pemerintah Hindia Belanda untuk bekerja di perkebunan. Nah, kan di Glenmore ini hampir semua wilayahnya itu ditempati perkebunan. Nah, untuk menopang kegiatan ekonomi perkebunan itu, tentunya kan harus ada wilayah yang menopang perkebunan itu. Nah, di kawasan inilah yang kemudian berkembang menjadi kota Glenmore. Kawasan ini bukan bagian dari perkebunan yang di sekitar ini. Yang sekitar sini. Iya, Karangharjo sama Desa Sepanjang itu bukan wilayah perkebunan, tetapi ini wilayah yang kemudian berkembang menjadi kota Glenmore itu. Itu untuk menopang aktivitas ekonomi di wilayah perkebunan yang di selatan maupun yang di utara. Nah, pertemuan itulah yang kemudian dikenal oleh masyarakat itu sebagai kota Glenmore. Padahal Glenmore sendiri itu kan nama perkebunan. Nah, berarti dari situlah menjadi nama Glenmore, kota Glenmore. Oke. Terus tadi kan sebelumnya katanya Glenmore ini kan bergabung sama Kalibaru. Pada saat itu apa sudah pisah atau masih gabung? Masih gabung. Glenmore berpisah dari Kalibaru secara administratif itu kira-kira tahun 59. Itu dikarenakan apa, Pak? Ya karena luasnya wilayah, kemudian agar wilayah itu lebih tertangani lebih baik, ya ada pemekaran. Nah, pemekaran itu kemudian menjadi Kecamatan Kalibaru dan Kecamatan Glenmore. Nah, kaitan Kalibaru sama Glenmore ini itu sangat dikaitkan dengan seorang tokoh yang bernama Raden Haji Muhammad Yasin Effendi. Beliau itu adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mendampingi para investor itu membuka lahan hutan di wilayah sini. Dan dia mendapatkan konsesi wilayah oleh pemerintah itu sebagai imbalannya. Dan wilayahnya itu tanah yang dia miliki itu ada di Kalibaru di utara stasiun yang saat ini menjadi Hotel Margo Utomo. Itu perkebunan yang dimiliki oleh Mbah Yasin itu. Nah, termasuk di Glenmore sini beliau juga memiliki andil untuk mengembangkan kota Glenmore ini sebagai kawasan pemukiman baru di Banyuwangi. Kemudian Mbah Yasin itu adalah kakek dari Jenderal Latif Hendraningrat. Jenderal Latif Hendraningrat itu adalah pengibar bendera pada saat proklamasi 17 Agustus 45 di Jakarta. Keren. Ya, jadi Pak Jenderal Latif itu sebenarnya ya waktu masih kecil tinggal di Glenmore ya dan Kalibaru. Terus untuk peninggalannya itu di sini full dari Belanda tapi ya Pak ya, bukan dari Skotlandia itu ya. Walaupun namanya diambil dari nama Skotlandia. Ya, di Glenmore itu dalam perkembangannya tidak hanya menghadirkan orang dari Madura, tapi juga ada etnis Cina, ada etnis Belanda dan etnis Arab. Karena memang Glenmore itu didesain sebagai kota pengumpul komoditas. Pengumpul komoditas. Ya. Sehingga untuk menopang aktivitas itu, pemerintah Hindia Belanda membangun
berbagai macam instalasi penting yang berkaitan dengan kegiatan Perkebunan. pengumpulan komoditas dari wilayah-wilayah perkebunan. Oh iya. Ada stasiun, kemudian ada di Glenmore ini juga ada sebuah gedung yang digunakan sebagai apa namanya kantor administrasi ketika komoditas dari perkebunan itu mau dibawa ke Batavia, itu diadministrasikan di sana, kemudian baru diangkut pakai kereta ke Batavia. Dan posisi gedung administrasi itu berada pas di selatan stasiun Glenmore. Nah, jadi instalasi-instalasi penting itu memang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menopang aktivitas itu. Nah, sementara kalau di perkebunan sendiri itu ya memang hingga saat ini rata-rata masih peninggalan bangsa-bangsa Eropa. Karena investor yang hadir di Glenmore itu tidak hanya dari Inggris. Ternyata yang saat ini menjadi perkebunan Nusantara 12 itu adalah dimiliki oleh orang-orang Belanda, oleh pengusaha dari Belanda. Dulu apa sekarang? Ya dulu. Tapi sekarang sudah dipindah tangan. Sudah. Setelah Indonesia merdeka ada nasionalisasi menjadi PTBN. Sementara yang dimiliki oleh Ross Taylor, yang dimiliki oleh pengusaha dari Inggris itu tetap menjadi perkebunan swasta. Karena di wilayah Kali Baru ini ada 3 Glen. Ada perkebunan Glenmore, kemudian ada Glenfalloch. Di mana itu? Di Tegalarjo sini. Oh, terus? Kemudian di Kali Baru itu ada Glen Nevis. Itu swasta? Iya, swasta yang rata-rata itu dimiliki oleh Ross Taylor itu. Berarti masih dikelola oleh pihak sana? Kalau sekarang enggak, sudah setelah Indonesia merdeka proses perpindahan investor itu kemudian beberapa kali berpindah tangan. Nah, jadi itu alur mengapa Glenmore itu menjadi sebuah kawasan itu ya memang sangat dikaitkan dengan pengusaha dari Eropa itu ya. Waktu itu yang di sini itu apa juga sebagai pusat perkebunan di sini itu? Kalau diperhatikan di wilayah Banyuwangi ini, kawasan yang paling luas yang memiliki perkebunan itu kan hanya di Glenmore sama Kali Baru. Nah, sebagai kawasan yang menjadi penopang dari liberalisasi wilayah hutan menjadi perkebunan itu, ya memang harus diakui di Banyuwangi itu pusat dari perkebunan itu ada di wilayah sini. Salah satu indikasi yang paling menarik itu adalah dibangunnya instalasi rumah sakit. Rumah sakit Bakti Husada itu dibangun sekitar tahun 1911. Wow. Itu berbarengan dengan dibangunnya rumah sakit Jember Klinik. Di wilayah Jember itu dibangun Jember Klinik, di wilayah Banyuwangi dibangun rumah sakit Krikilan, atau kalau sekarang menjadi rumah sakit Bakti Husada. Saya punya dokumentasi fisik rumah sakit Bakti Husada itu pada awal pendiriannya. Nah, itu salah satunya. Salah satu bukti. Ya, bukti bahwa di Glenmore sama Kali Baru ini merupakan pusat dari wilayah perkebunan. Sementara di daerah lain mana ada dibangun rumah sakit yang itu berbasis perkebunan, nggak ada. Hingga sekarang PTBN 12 itu rumah sakit itu yang terakhir itu masih merupakan anak perusahaan dari PTBN 12. Nah, kalau dikaitkan dengan konsep pembangunan yang berbasis wisata di Banyuwangi, nah Glenmore ini juga memiliki satu advantage yang cukup bisa diperhitungkan dan bisa mewarnai dan melengkapi destinasi wisata di Banyuwangi. Di sini memiliki perkebunan jelas
peninggalan masa kolonial. Nah itu sebagai salah satu destinasi wisata yang mungkin bisa dikembangkan untuk menarik wisatawan terutama dari Eropa. Dan itu sudah cukup lama sebenarnya sebelum Banyuwangi menjadi salah satu kota yang diperhitungkan dalam pariwisata. Itu di Banyuwangi dan di Glenmore sama Kalibaru itu sudah tidak asing dengan para wisatawan dari Belanda terutama yang hampir mulai tahun 60-an itu sudah ya, malah kesininya. Ya, sudah sering mengunjungi Glenmore. Nah, salah satu yang memiliki peran untuk itu adalah keluarga Mbak Yasin itu yang saat ini menjadi Hotel Margo Utomo itu sebagai pionir wisatawan asing yang terutama dari Eropa itu masuk ke wilayah ini, terutama mereka biasanya bernostalgia dengan perkebunan yang ada di sini karena sebagian orang tua mereka atau leluhur mereka itu pernah dinas di wilayah perkebunan yang ada di Glenmore itu. Tapi sebenarnya kayak bentuk-bentuk sejarahnya kan masih banyak ya Pak yang masih kokoh berdiri ya. Itu sebenarnya juga bisa dijadikan kan untuk pembelajaran anak-anak muda sekarang kan? Iya. Sebenarnya. Salah satu tujuan kami awal menulis buku itu kan menggugah kesadaran sejarah dari anak-anak milenial itu. Iya. Iya. Anak-anak milenial itu kan memiliki gaya berpikir yang sangat spesifik, beda dengan era saya. Anak-anak milenial itu harus diperkenalkan sejarah itu dari sesuatu yang tidak abstrak dan jauh. Nah, kalau memang di wilayah sini ini kita bisa menggali aspek-aspek kesejarahan itu, pasti akan lebih menarik. Apalagi ketika dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan anak-anak milenial yang memiliki gaya sendiri, ya misalnya mengabadikan sesuatu eksistensinya dengan selfie dan lain sebagainya. Itu cukup menarik karena dengan latar bangunan zaman kolonial itu pasti keren asik ya itu. Gitu ya. Nah ini kan di belakang saya ini kan juga bagian dari masa lalu ini. Iya, masa lalu yang ada di Banyuwangi kan gambar-gambar ini sebagian kan diambil dari wilayah perkebunan yang ada. Nah, misalnya ini pabrik di Kali Telepak. Kali Telepak ini kan salah satu perkebunan yang ada di Glenmore juga. Nah ini pabrik-pabrik besar, kemudian pada saat pembangunan kereta api dan seterusnya ini kan juga menjadi cukup menarik untuk digali lagi. Dan itu nampaknya setelah buku Glenmore Sepeta Eropa di Tanah Jawa itu ternyata memang mengundang antusiasme yang luar biasa dari anak-anak milenial itu. Ada yang bikin film dua-duanya itu anak-anak milenial itu, yang ada film yang berjudul sama persis dengan buku itu, Glenmore Sepeta Eropa di Tanah Jawa, dan yang satunya itu mengulas tentang komoditas yang ditanam di Glenmore. Salah satu andalannya kan komoditas kakao itu. Berarti tujuannya sudah berhasil ya Pak? Ya, alhamdulillah. Untuk meningkatkan meleknya sejarah terhadap anak-anak itu ya? Kesadaran sejarah itu. Teman-teman bisa lihat videonya, judulnya apa Pak? Di YouTube itu ada di Purto Production itu ya, itu Glenmore Sepeta Eropa di Tanah Jawa, persis buku itu. Itu karena memang yang bikin anak sini, ada salah satu sutradaranya itu orang tuanya dari Glenmore. Sementara yang satunya yang kakao itu orang Banyuwangi semua. Jadi ya cukup berhasil untuk anak-anak itu belajar sejarah dengan sesuatu yang real di masyarakat, di sekitar kita. Karena selama ini kalau kita belajar sejarah di sekolah itu kan yang dikulas tentang Jakarta, tentang Yogyakarta, sementara tentang Banyuwangi, tentang Glenmore itu kan rasanya tidak ada. Padahal di sini juga
ada juga. Kalau mau mengulik sebenarnya Iya. Pak masih selalu ada ya. Berarti kan ya Pak ya, sebenarnya juga membuat rasa bangga untuk orang-orang sini juga ketika buku ini terbit. Iya. Buku itu awalnya kan saya sebut itu sebagai sebuah jawaban atas kebanggaan sekaligus kebimbangan. Dan kenapa bimbang? Kebimbangan itu yang saya maksud adalah mungkin nggak ya Glenmore itu memiliki dokumentasi yang memadai untuk diangkat ke sejarah. Karena memang di wilayah Banyuwangi ini khususnya sebuah wilayah itu ketika diangkat ke dalam ranah sejarah itu ada kesulitan metodologis. Tidak tersedianya dokumentasi yang memadai. Banyuwangi sendiri kan tidak selesai dengan sejarahnya. Iya. Ya, karena selalu dibumbui dengan mitos, dengan legenda, dengan cerita-cerita rakyat yang tidak jelas. Logiknya tidak dapat ya. Iya. Nah sementara kalau di sejarah ya tidak ada dokumen berarti tidak ada sejarah di sejarah modern. Nah melalui perjuangan yang cukup panjang selama 3 tahun sampai 4 tahun, saya mengumpulkan dokumentasi tentang Glenmore itu, baik itu dokumen yang ada di wilayah perkebunan maupun dokumen yang ada di Jakarta itu kami melacaknya di Arsip Nasional. Saya melacak koran yang terbit pada tanggal 30 Maret tahun 1909. 1909. Ya, yang di sana itu menyebutkan tentang pendirian perkebunan Glenmore. Itu ada di Arsip Nasional. Kemudian didokumentasi di Leiden University. Kemudian ada foto Glenmore itu yang saya miliki yang berangka tahun 1927 itu justru disimpan di Tropen Museum Amsterdam. Wow. Sementara ketika saya nyari di sini ya Tidak nggak ada. Dan bahkan ketika saya mencoba memahami apa makna dan arti Glenmore itu, saya tanya ke orang-orang yang tinggal di sini, itu nggak ada yang tahu. Ceritanya hanya katanya, sehingga untuk dokumentasi fisiknya itu tidak ketemu. Beruntung saya mendapatkan dokumentasi juga dari keluarga Mbah Yasin itu. Mbah Yasin itu sebagai seorang bangsawan yang berpendidikan tinggi, itu ternyata keluarganya mendokumentasikan mengapa Mbah Yasin itu ada di wilayah Glenmore sama Kalibaru, atas tujuan apa. Bagaimana interaksi beliau itu dengan pemerintah Hindia Belanda, termasuk mengapa Mbah Yasin itu kan pensiunan Wedono. Lebih tepatnya dipecat sebagai Wedono karena beliau itu menolak sistem tanam paksa di pemerintahan Hindia Belanda, sehingga Mbah Yasin itu kemudian diminta untuk mendampingi para investor itu karena menjanjikan sebuah harapan baru bagi masyarakat di tanah Jawa itu ya beruntung saya mendapatkan dokumentasi fisik yang kemudian setelah saya kumpulkan, kemudian saya dokumentasikan, kemudian saya rekonstruksi ulang, itu akhirnya jadi buku itu. Tapi untuk kedepannya bukunya Bapak ada kelanjutan atau ini saja? Insya Allah ada sesuatu yang memang harus dilengkapi. Masih belum lengkap itu Mas? Iya, ini setelah saya waktu senggang nanti setelah studi selesai itu akan berlanjut untuk menulis buku berikutnya. Juga tentang Glenmore ini juga? Iya, untuk melengkapi itu dan mungkin difokuskan kepada cerita tokoh yang punya peran besar di Glenmore itu. Kalau kemarin itu mengurai tentang tiponimi Glenmore secara umum, nah sekarang kami menginginkan menulis tokoh-tokoh yang terlibat di sana. Kemudian mungkin nanti yang ketiga itu kami juga mau bikin novelnya gitu. Wow, keren. Keren sekali. Iya. Semoga lancar, Pak. Amin.
buat teman-teman yang penasaran sama bukunya bisa dibeli ya Pak di kayak kemarin aku lihat di Shopee ada deh. Aku Oh, iya. mau beli juga tuh bukunya. Oh iya. Pengen baca juga soalnya. Iya. Maaf ya teman-teman, aku belum baca soalnya, hanya lihat sekilas-sekilas aja. Nanti bisa dicari di Shopee ada, ataupun kalau offline ada nggak Pak? Ada. Di toko-toko buku ada? Di Glenmore sini, di rumah saya, di toko saya. Oh, belum didistribusikan kemana-mana? Masih di daerah sini aja? Memang nggak didistribusikan ke toko-toko besar, nggak. Kita ingin interaksi langsung dengan. Oh, Iya. gitu. Nah, Iya, dari iya, situ iya. kan saya tahu apa namanya, masyarakat Glenmore itu ternyata melalui buku itu tergugah. Ya, Ada yang dari yang tinggal di Belanda itu juga beli. Nah, dari sana kita bisa melakukan interaksi dengan mereka. Kalau dijual di toko buku saya nggak tahu anunya. ya udah, terima kasih banyak ya Pak. Oke, oke. Terima kasih. Bye-bye teman-teman.